Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda tentang mobil-mobil yang dulu pernah ada, namun sekarang sudah mulai langka. Dan untuk Anda yang memang tertarik mau beli mobil macam ini adalah Nissan Serena. Pertama kali kami mendengar kata Serena itu mengingatkan kami pada suatu snack. Dan melihat Serena yang generasi pertama ini mengingatkan kami pada Boeing 747 tanpa sayap. Namun ini sebenarnya suatu MPV yang mewah pada zamannya. Yes, ini memang mbahnya Serena generasi pertama dengan kode C23. Dikit sejarah tentang Nissan Serena. Merupakan salah satu pelopor MPV bentuk roti tawar yang mengutamakan kenyamanan dan agak mewah. Satu-satunya lawan pada zaman itu adalah Mazda E2000. Dan Serena ini beda dengan mobil bentuk roti tawar lainnya yang saat itu bahan dasarnya adalah gandum. Maksud kami bahan dasarnya itu adalah pickup. Serena itu berbeda. Sama sekali tidak seperti dinastinya Colt dan dinastinya Carry. Serena C23 ini pertama kali diluncurkan di Jepang pada tahun 1991. Sebenarnya nama Serena bukan diambil dari nama snack, tapi dari bahasa Latin yang namanya serenus, yang artinya bersih, tenang, dan nyaman. Generasi pertama ini diberi kode C23 karena kode C20 dan C22 sudah dipakai oleh Nissan Fanet. Jadi Serena ini masih ada hubungan darah dengan Fanet karena Fanet itu bahan dasarnya adalah sebuah pickup, bukan gandum. Namun Serena generasi pertama ini masuk ke Indonesia agak telat, yaitu tahun 1996. Sangat telat sekali. Saat itu pilihan yang tersedia hanya tipe SGL dengan mesin 2000 cc. Kemudian tahun 98 keluar varian FGX dengan mesin 1600 cc. Penjualannya saat itu tidak laku karena memang tahun 98 itu krisis, tidak ada yang beli mobil. Harga mobil mulai tidak jelas. Bahkan saat itu beberapa dealer sampai memberikan bonus sebuah sepeda motor apabila beli Serena ini. Tapi saat itu memang Serena belum menemukan jati dirinya. Karena di tahun 99 muncullah Serena generasi kedua dengan kode C24. Dan yang ini sudah mendapatkan jati diri yang baru yang akan terpakai terus karena tadinya itu adalah mid engine rear wheel drive berubah menjadi front engine front wheel drive. Dan yang ini lumayan laku. Bahkan ini adalah MPV kami yang pertama untuk keluarga Om Mobi. Mobilnya nyaman, tenaganya lumayan, enak dipakai. Tapi sayang sekali boros dan AC-nya tidak terlalu dingin. Dan yang sudah tua-tua suka ada masalah di mesinnya. Tapi mobil ini laku. Saking lakunya lama sekali. Sampai dengan 2012 tidak ganti-ganti model. Padahal sudah keluar generasi keduanya di luar negeri dengan kode C25. Sampai itu terskip, tidak sempat masuk ke Indonesia. Indonesia baru mendapatkan model baru pada tahun 2013. Loncat langsung generasi keempat, yaitu dengan kode C26. Generasi keempat ini dijual di Indonesia sampai dengan 2019. Dan akhirnya digantikan oleh generasi kelima Nissan Serena dengan kode C27. Yang dijual di Indonesia sampai saat ini. Karena ini adalah used car review, reviewnya dilanjutkan oleh Mamang itu, Mamang Ican. Nissan Serena C23 seperti ini bentukannya. Ada yang suka, ada yang enggak karena dia bentuknya bisa dibilang hampir mirip-mirip seperti Espas yang kastanya jauh di bawahnya. Tapi secara pribadi saya suka banget karena dia seperti bukan dari desain tahun 90-an. Dia malah melampaui itu tahun 2000-an ke atas. Fitur-fiturnya juga canggih. Dari depannya Nissan Serena itu udah punya keunikan tersendiri. Ini adalah sebuah Nissan Serena C23 bentuknya roti tawar tapi agak membulat di bagian depannya. Ada yang unik, sebelah sini ada cat hitam kayak seperti disambung di sebelah sini dan juga itu headlampnya menyambung dengan fog lamp yang seperti kijang LGX. Di bawahnya ada lampu sen. Nah, untuk body kitnya dia berasal atau awal mulanya dari tahun 98, sedangkan sebelum tahun 98 belum ada body kit. Oke, di atasnya sini ada jet kecerutan. What the meaning of kecerutan? Ada dua buah di panggangan sate seperti ini. Panjangnya Nissan Serena ini kompak sekali, hanya 4,4 meter. 4,3 meter malah. 4,3 meter, lebarnya 1,7 dan tingginya 1,8 meter. Wheelbase-nya juga kompak, hanya 2,3 meter saja. Seperti yang kami bilang tadi, mesin yang dipakai Serena generasi pertama ini adalah mid engine. Jadi mesinnya bukan di depan tapi di tengah.
Yes, tengah agak ke depan sedikit, tepatnya ada di pantatnya supir. Jadi apabila kita buka kap mesin, itu judulnya bukan kap mesin, tapi kap ban serep, karena begitu dibuka, isinya adalah ban serep bersama dengan teman-temannya, yaitu kondensor AC, radiator, aki, dan cairan-cairan lainnya. Sebenarnya ini ban serep taruh di depan gini lebih praktis. Kalau terpaksa ganti ban, tidak perlu ngolong-ngolong. Jadi untuk melihat mesinnya itu, si mamang-mamang itu perlu perjuangan. Karena berada di balik jok yang harus melepas juga konsol tengahnya. Ini sangat merepotkan sekali. Dan begitu berhasil terbuka, mesinnya itu posisinya benar-benar di tengah, terhalang oleh batang konsol tengah itu. Sebenarnya ada dua pilihan mesin di Serena C23 ini. Untuk yang SGL, mesinnya itu 2000 cc, DOHC 4 silinder dengan fuel injection yang kodenya SR20DE. Sangat familiar ya. Merupakan blok mesin yang sama yang digunakan oleh Nissan Silvia, tapi tanpa turbo karena hanya DE saja, bukan DET. Pada Serena, mesin tersebut menghasilkan tenaga 148 horsepower dan torsi maksimal 179 Nm pada RPM 4800. Tinggi sekali RPM-nya, ini pasti boros. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke gearbox automatic 4 speed yang kemudian dilanjutkan ke roda belakang. Yes, rear wheel drive, ini bisa drifting. Untuk varian FGX, mesinnya itu adalah 1600 cc, DOHC 4 silinder dengan fuel injection juga, kodenya itu adalah GA16DE. Sama dengan yang dipakai Nissan Sentra Genesis. Mesin ini menghasilkan tenaga 100 horsepower dan torsi maksimal 131 Nm pada RPM 3600 yang kemudian disalurkan ke transmisi manual 5 speed, kemudian baru ke roda belakang. Bagian sampingnya Serena C23 nih, depannya itu mirip kayak sebuah Nissan Elgrand, padahal dia kastanya di atas, tapi kayaknya cikal bakalnya kayak gini. Depannya tuh kayak apa ya, kayak lokomotif gitu ya. Ya anggap aja lah kayak gitulah. Dan juga di sini ada velgnya. Velg Serena C23 itu seperti ini. Jadi velg palang 6 dan juga mempunyai profil 195/70 ring 14. Nah, biasanya di Serena C23 juga di sebelah sininya ada doff yang berwarna abu-abu gelap, lebih gelap dari sini. Kayak Tutonnya juga. Tuton itu di atasnya silver, bawahnya abu-abu gelap. Nah, di situ juga ada lampu sen, bukan pintunya juga lucu kayak Civic Genio gitu ya. Kayak Estilo juga ke bagian samping. Kacanya gede-gede, ya dia berusaha menjadi floating roof, tapi sayangnya di bagian pilar D-nya nggak disambungin ke belakang stikernya gitu, jadi nggak benar-benar floating roof. Dan ini baru kelihatan, ini adalah mobil tahun 90-an, karena tahun 90-an mobilnya tuh hanya ada pintu di sebelah kiri, nah sebelah kanannya nggak ada, dan ini sudah model geser. Yuk sekarang kita ke belakang. Di bagian belakangnya Serena C23 itu udah pasti ada yang namanya spion belakang seperti ini. Dan ini masih dipertahankan sampai di generasi C24. Masih ada nih. Ini trademarknya mungkin ya pada saat itu. Dan juga sudah ada rear defoggernya. Dan taillightnya ini versi yang di luaran. Kalau yang di Indonesia dia ada strip-strip seperti itu. Tapi di atasnya ini lampu oranye. Di sini tengahnya putih. Di bawahnya baru lampu rem atau lampu sore. Nah itu. Ini beda sendiri. Dan juga ada emblem Serena di bagian tengahnya, dan di belakangnya ini menurut saya ini yang benar-benar kapsul tuh sepertinya, dan harusnya itu seperti ini karena dia benar-benar membulat dan enak dilihat aja gitu untuk sebuah Serena dan tahun 90-an. Ya mirip sok. Bisa dibayangkan nggak? Ini kalau di tahun 2000-an masih tetap cocok kan? Ya kan? Ya iyalah, iya aja. Bagasinya ini kalau jok belakangnya tidak dilipat sebenarnya lumayan besar. Bisa mengangkut 4 galon air mineral. Kemudian jok paling belakang ini kalau dilipat, yang melipatnya sebenarnya agak sedikit repot, tapi sebenarnya melipat ke samping ini memaksimalkan luasan bagasinya. Caranya begini, lepas dulu headrestnya. Kemudian sandarannya disenderkan habis. Lalu diangkat ke samping dan dikaitkan. Yang terakhir jangan lupa, kaki joknya itu juga harus dilipat. Nah ini lega sekali. Bisa dipakai untuk tidur-tiduran, bahkan bisa dipakai untuk main gaple. Kita lanjutkan ke row ketiga dulu, karena aksesnya paling susah. Serena ini menarik, pintunya adalah pintu geser walaupun hanya satu sisi saja. Dan ini ternyata jok row keduanya bisa dibalik dan jadi hadap-hadapan. Walaupun sebenarnya dengkul-dengkulan antar penumpang, tapi lumayan cukup ruangannya sehingga dengkul tidak beradu dengan dengkul lainnya. Dan ada armrest khusus penumpang row kedua yang ada di dekat pintu, yang sebenarnya itu adalah kursi tambahan yang sedang dilipat. Kemudian karena penasaran, kami putar ini joknya agar semuanya menghadap ke depan.
Untuk joknya ini menurut kami aneh, bulet-bulet, rendah, dan aneh. Sebenarnya cara memutarnya ini cukup simpel. Kalau ngerti caranya, mamang-mamang itu ternyata bisa. Apabila dia bisa, Anda juga pasti bisa. Setelah diputar, legroomnya itu agak mentok ke jendolan ruang mesin. Namun dengkulnya masih lumayan luas. Di sebelah kanan kami menemukan ada remote. Tidak ada TV-nya. Kenapa ada remote-nya? Ternyata itu adalah remote AC. Yes, AC double blower belakang. Kenapa pakai remote? Ini macam AC split rumahan. Dan celakanya tidak ada tombol sama sekali untuk menghidupkan AC double blowernya. Jadi apabila hilang ini remote, selesailah sudah urusan pendinginan di belakang. Di Serena C23 ini terdapat juga seat belt untuk semua penumpang belakang. Ya, semua. Anda tidak salah dengar. Hebat sekali memang ini Serena tahun 90-an. Dan kursi cadangan di situ memang seperti armrest. Tapi apabila dibuka, benar-benar menjadi kursi dan seperti kursi yang tidak niat bikin. Sangat flat. Kalau menduduki row ketiga, dengkulnya ini pas-pasan. Namun posisi duduknya cukup nyaman seperti di row kedua. Dan ini seperti memang didesain untuk hanya 2 orang saja di row ketiga. Karena desain joknya hanya dapat 2 headrest. Tapi tetap saja ini adalah mobil 7-seater karena ada kursi kecil itu. Kaca row ketiga bisa dibuka, tapi zaman 90-an, model dicungkil. Ada tempat penyimpanan di sisi kanan dan di sisi kiri hanya ada asbak. Ya, penting sekali asbak zaman itu. Ada tempat spesial di Serena, yaitu row ketiga, dekat pintu geser. Apabila jok cadangan direbahkan, maka kaki bisa selonjoran selama perjalanan. Dan bukan hanya itu, Serena ini bisa dadakan menjadi camper van. Karena semua kursinya bisa direbahkan jadi tempat tidur. Dan dia tidur-tiduran lagi. Lanjut reviewnya, ayo ke depan. Di kokpitnya ini posisi duduknya agak selonjoran dan tidak terlihat nyaman. Tidak seperti MPV. Headroomnya itu luas, ada sun visornya. Lampu kabinnya bulat, mirip UFO. Di dashboard yang rendah ini ada ventilasi AC dan itu pengaturan AC-nya digital. Luar biasa. 90-an digital. Mewah. Semua dengan tombol-tombol. Dan masih ada heaternya pula. Mode AC-nya juga lengkap. Bahkan sampai ke auto. Ada head unit aslinya, single DIN. Ada asbak. Ada tombol mode transmisi, eco atau power. Ada tempat penyimpanan uang receh di tengah. Dan ada konsol box tertutup di tengah yang cukup kecil. Namun tidak apa-apa karena lacinya besar. Instrumen cluster itu lengkap. Speedometer, indikator posisi shifter, odometer digital, dan lain-lain. Di sebelah kanan banyak tombol-tombol juga. Ada penyimpanan uang receh juga. Oh, itu tombol-tombol adalah electric mirror, fog lamp, rear defogger, dan power window. Namun switchnya cuma 2 karena hanya untuk 2 kaca. Karena yang belakang itu manual. Bahkan masih diengkol di sisi pintu slidingnya. Ini engkolannya menarik. Bisa dilipat. Sekarang kita coba yang namanya Serena C23. Seperti apa rasanya? Yang pertama sih, kalau kita pakai si Serena ini pertama kali, walaupun memang kita masih newbie, itu kita cepat kenal dengan mobilnya. Kiri, kanan, depan, belakang, posisi roda ada di mana, itu bisa dengan mudah ketahuan. Istilahnya, istilah kerennya gitu ya, dipersingkat, user friendly. Ini mobil gede, panjang, tapi kita dengan mudah kenal dengan mobilnya. Ini keren banget di Serena. Udah gitu posisi duduknya memang agak mendem. Nggak seperti MPV yang temennya itu kayak Mazda E2000 kan dia di atas. Kalau ini mendem ke bawah, tapi dashboardnya juga ikutan ke bawah, makanya headroomnya luas. Udah gitu visibilitasnya keren, pilar A-nya kecil, kita bisa melihat dengan mudah ke belakang karena kaca-kacanya tuh lebar. Kalau kita pakai Serena ini seakan melebihi kastanya itu dari Kijang, Panther pada masanya, karena dia mempunyai fitur dan pengendalian atau driving positionnya tuh serasa Sultan, walaupun dia tidak seergonomis dari Mazda E2000. Lebih enak itu sih posisi duduknya, karena benar-benar tinggi MPV banget. Kalau ini agak kagok, dia agak selonjoran, terus tempat duduknya agak kecil, walaupun empuk, side supportnya kecil-kecil, dan paha kita tuh agak ngangkat ke atas gitu ya. Ini kurang begitu nyaman dibandingkan E2000, tapi kalau di Kijang sama Panther sih ini lebih nyaman. Suspensinya ini rasanya tuh empuk, tapi memang tidak seempuk Mazda E2000. Tapi masih tergolong empuk, gimana sih gue ngomongnya ya.
Jadi maksudnya dia empuk, cuman goyangannya atau bantingannya itu agak-agak sedikit lebih kaku dibandingkan Mazda E2000. Tapi E2000 dia lebih limbung daripada Serena C23. Ini lebih enak dan lebih anteng gitu suspensinya kalau di kecepatan tinggi. Dan itu sudah independen, tapi belakangnya masih per daun. Tapi enak sih suspensinya, khas MPV yang floaty gitu. Nah, sekarang bagian mesin ini yang paling seru karena mesin yang dipakai Serena C23 yang tipe 2000 cc-nya dia pakai mesinnya Silvia SR20DE tanpa T, karena kalau Silvia dia pakai T, DET gitu ya. Kebetulan yang kami pakai ini pakai yang 2000 cc Matic 4 percepatan saja, dan itu menghasilkan di atas kertas 148 horsepower. Gede juga untuk sebuah MPV, dan juga torsinya sekitar 170-an Newton meter. Rasanya MPV seruntulan. Tenaganya lumayan, nggak lemot untuk sebuah Matic, apalagi gitu ya, Matic zaman dulu dipadukan dengan mesin yang tenaganya besar. Walaupun ini bobotnya juga berat untuk sebuah Serena C23, tapi mesinnya oke lah, menyenangkan. Sebuah MPV yang seruntulan. asik ini sebuah Serena C23. Rem yang dipakai dia depannya sudah cakram, belakang masih tromol. Belum ada ABS, belum ada EBD, masih teknologi jadul. Tapi rasanya ini remnya enak banget, ngegigit gitu. Kita toel sedikit aja udah mulai bereaksi, dan juga pakem. Ini yang saya suka dari Nissan Serena. Tuh, saya toel dikit aja kena tuh. Enak ini remnya. Urusan peredaman kabin tidak terlalu baik di Nissan Serena, apalagi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil zaman now gitu ya, udah pasti. Tapi kalau pada saat itu, karena saya sudah pakai Kijang Panther, Mazda E2000, ini tergolong ya intermediate lah, medium lah, nggak parah-parah banget. Traffic noise masih sedikit masuk ke dalam kabin. Suara ban memang teredam dengan baik, suara mesinnya sedikit masuk ke dalam kabin, tapi acceptable, masih bisa membuat orang tertidur di dalam Serena. Sayang sekali kami tidak pernah nyetir Serena C23 ini, jadi tidak tahu rasanya. Yang pasti dulu itu menarik sekali mobil ini. Gitu pertama kali kami melihat di jalan waktu Serena C23, wah, Boeing 747 tanpa sayap. Tapi sekarang mobil ini sudah tua. Apakah banyak masalah? Serena C23 dia punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada banyak, kekurangannya ntar dulu. Makanya tonton dulu sampai habis. Nah, kelebihannya dia mempunyai suspensi yang nyaman, stabil, dan tetap lincah di perkotaan karena dia mempunyai dimensi yang kompak. Yang kedua, mesinnya dia mempunyai tenaga yang besar. Dia pakai mesin Nissan Silvia, terus perawatannya juga nggak terlalu sulit untuk sebuah SR20DE. Kemudian dia mempunyai bentuk yang unik. Memang tidak semua orang suka dengan desainnya, tapi ya at least kita bisa melihat ini dengan wah, sebuah Nissan JDM ya. Kan gitu ya. Terus kemudian juga ada harganya. Harganya ini menarik karena Nissan Serena C23 mempunyai rentang harga yang agak besar. Dari 30 jutaan yang paling basic, atau yang paling sekedar jalan aja, atau yang paling bagus yaitu sekitar 80 jutaan. Itu kalau udah kilometer rendah, terus juga orsinil dan segala macam, udah tinggal jalan, itu 80 jutaan ke atas. Nah, dia mempunyai kekurangan. Nah, ini kalau misalnya sobat pengen beli Nissan Serena C23 itu patut diperhatikan dari kaki-kakinya. Walaupun dia empuk, tapi kaki-kakinya dia cukup ya kurang durable untuk sebuah Nissan MPV. Kemudian juga ground clearance-nya rendah, mirip sebuah sedan. Jadi kalau dibawa light off-road itu kurang menarik lah ya untuk dipakai si Serena C23. Kemudian dia mempunyai electrical yang sangat sensitif. Apabila sobat pengen masang-masang alarm, terus kemudian kasih modif-modif apa, mending jangan, karena elektriknya dia sangat sensitif. Mau ditambahin apa lagi sih, karena fiturnya udah sangat banyak di Nissan Serena C23. Kemudian AC-nya kalau sedikit panas karena dia mesinnya di kolong, jadi kalau panas ya udah redang gitu ya. Kemudian yang terakhir dari body partnya agak sulit dan mahal untuk sebuah Serena C23.
Overall, mengenai Serena C23 merupakan pilihan tepat untuk Anda yang ingin tampil beda, ingin tampil JDM sekali, tapi tetap MPV yang mewah di zamannya. Namun saat ini pun masih lumayan nyaman, tapi pasti efisiensinya rendah karena ini adalah rear wheel drive, pasti haus bensin. Tapi apabila Anda tidak suka dengan bentuknya, masih ada pilihan Serena generasi selanjutnya yang pernah kami pakai dulu. Video ini merupakan opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Oh iya, nonton juga itu channelnya si mamang-mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.